Teman-teman semua, jujur ketika kita membahas daripada sejarah peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Khaybar dan juga orang Yahudi yang lain termasuk Bani Quraisyah, saya menemukan berbagai macam kontradiksi. Di satu sisi kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang memiliki akhlak yang paling mulia. Tetapi di satu sisi yang lain, dalam catatan sejarah yaitu hadis, kerap kali Nabi ini digambarkan sebagai sosok seseorang yang, mohon maaf, tidak semacam itu. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad merebut tawanan perang itu Sofia, ketika peristiwa Khaybar, kemudian kita melihat peristiwa Bani Quraisyah, 600 orang dewasa Yahudi harus dihabisi, dipenggal. Padahal kita melihat sejatinya dalam Al-Quran tidak semacam itu. Dalam Al-Quran kita dijelaskan bahwa seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Tetapi kenapa ketika ada seorang ayah yang berkhianat atau seorang pemimpin negara yang berkhianat, kenapa rakyat yang tidak bersalah harus menerima akibatnya? Kan begitu teman-teman semua. Dan kemudian peristiwa-peristiwa macam ini sampai hari ini masih menjadi bahan bencingan, bahan hujatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik di Kristiani maupun teman-teman daripada Yahudi, kan begitu. Mereka bilang tentang peristiwa Khaybar bahwa Nabi Muhammad ini membunuh ayah, saudara, bahkan suami Sofia. Setelah itu menjadikannya sebagai istri. Bahkan kerap kali mereka menyatakan betapa jahatnya pasukan musuh yang mengusir daripada orang-orang Yahudi. Bahkan anak-anak dan juga orang dewasa, orang tua yang tidak ikut berperang pun harus terusir. Bahkan perempuannya menjadi tawanan perang, menjadi budak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita mau jujur, pertanyaan besar akan muncul di benak kita bahwa di mana letak rahmatan lil alamin yang diemban, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW jika dalam peperangan melawan orang-orang Yahudi ini yang diceritakan dalam hadis-hadisnya. Bahkan kita juga bisa mempertanyakan, benarkah Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran absolut yang harus diikuti untuk sepanjang zaman? Atau jangan-jangan Nabi Muhammad ini cerdas, sempurna, hanya pada zamannya, tidak pada zaman saat ini. Tentu ini konten sangat sensitif, saya berharap teman-teman yang nggak kuat jangan tonton. Tetapi kalau kita mau sama-sama berpikir lebih merdeka,
syafaat kepada kita.